Welcome to Golden English Course. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'a lillahi ila al-baqiyah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali bersyukur. Allah masih memberikan kita kesempatan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan bahasan kita tadi malam, yaitu tentang prinsip atau syarat diterimanya suatu ibadah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita kenal dengan syahrul ibadah atau bulan ibadah, karena memang di dalamnya Allah membuka luas, membuka lebar kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Allah, di mana amalan-amalan sunnah itu diganjar seperti ganjaran amalan-amalan yang wajib. Maka disitulah disebut syahrul ibadah, bulan yang penuh dengan ibadah. Akan tetapi rasanya ibadah itu menjadi sia-sia ketika kita melakukan suatu ibadah tapi ternyata tidak diterima, atau justru prinsipnya kita langgar. Yang tadi malam kita sempat bahas salah satunya adalah bahwa dalam satu ibadah atau ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada perantara. Kenapa tidak ada perantara? Karena Allah sendiri mengatakan bahwa wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah itu memahami atau mengerti apa yang dibisikkan oleh hati kita. Jadi ketika kita berdoa, melakukan satu ibadah, itu Allah sudah paham. Apalagi Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah itu sangat dekat pada kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Jadi logikanya untuk apa lagi mengadakan satu perantara? Ada satu contoh, ternyata masih ada di beberapa daerah di Entrekan. Karena ini kenapa kita tahu bahwa ada di daerah Entrekan, karena itu hasil ujian dari mahasiswa bahwa dulu kami perintahkan atau kami berikan tugas untuk mengidentifikasi salah satu bentuk-bentuk kesyirikan yang ada di daerah masing-masing. Ternyata masih ada. Ini kaitannya dengan perantara. Ketika hujan lebat itu ternyata masih ada di beberapa daerah. Ya, mohon maaf ini agak jorok. Ya. Ternyata masih ada di beberapa daerah ketika hujan lebat. Jadi berdoa kepada Allah itu agar tidak diturunkan hujan yang lebat. Tetapi ada perantaranya. Apa perantaranya? Mohon maaf, celana dalamnya wanita itu dilemparkan ke atap. Apa maksudnya ini? Ini kalau kemudian justru kita anggap sebagai sesuatu yang kurang ajar. Yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru kita lemparkan celana dalam wanita ke atas. Ini kurang ajar sekali. Nah, ini perantara aja masih merahmati Allah. Ternyata masih ada di beberapa daerah-daerah kita di NCK. Kemudian kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah di dalam beribadah,
khususnya dalam ibadah mahdhah atau ibadah khusus itu harus sesuai dengan tuntunan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan falaysa lahu amrun fahuwa raddun." Ketika kita melaksanakan satu amalan, khususnya di dalam ibadah khusus atau ibadah mahdhah, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Bagaimana contohnya jemaah? Misalnya kita berpuasa. Ada yang mengatakan saya bisa berpuasa sampai tengah malam, jam 8, jam 12 malam. Puasa itu termasuk ibadah khusus atau ibadah mahdhah yang tuntunannya sudah ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Caranya sudah ada. Maka prinsip dari ibadah mahdhah itu adalah al-aslu fil ibadah haramun hatta dalla ad-dalilu 'ala al-ibahah. Pada dasarnya melakukan satu ibadah khusus maksudnya, itu haram. Kecuali ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Artinya kita berpuasa sampai tengah malam itu haram. Sampai ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Ada tidak hadis yang menunjukkan kebolehannya kita berpuasa sampai tengah malam? Kalau tidak ada, fahuwa raddun. Maka itu yang dimaksud oleh hadis ini. Man 'amila 'amalan laisa lahu amrun fahuwa raddun. Maka amalan yang kita lakukan itu tertolak. Contoh yang lain di dalam sholat misalnya, masih ada beberapa kita temukan ketika sholat itu pas mau salam ke kanan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dibuka tangan kanan. Salam ke kiri ada yang dibuka, ada yang ditutup. Sholat itu termasuk ibadah khusus karena sudah ada tuntunannya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Prinsipnya melakukan tambahan atau pengurangan di dalam sholat yang tidak ada dalilnya, maka ini menjadi sesuatu yang haram. Maka ini yang dimaksud raddun, tertolak. Apa yang kita lakukan di dalam sholat itu yang membuka tangan ketika salam ke kanan, yang menutup atau membuka tangan kiri ketika salam ke kiri, fahuwa raddun, itu yang tertolak. Karena saya coba mencari hadisnya, sampai sekarang saya belum menemukan hadis yang memberikan kebolehan ketika kita salam ke kanan dan salam ke kiri tangan dibuka. Saya dapatkan jawabannya itu ternyata ini tarikan atau ada filosofinya. Kalau salam ke kanan itu kita berharap pintu surga dibuka, maka dibuka tangan kanan. Ketika salam ke kiri tidak dibuka tangan kirinya. Kenapa? Karena jangan sampai pintu neraka terbuka. Ada juga yang salam ke kanan dibuka tangan kanan, salam ke kiri dibuka tangan kiri. Ternyata filosofinya ketika salam ke kanan kita harapkan pintu berkah terbuka, ke kiri pintu rahmat terbuka, maka dibuka dua-duanya. Ini tertolak. Amalan yang seperti ini dalam salat tertolak. Kenapa? Karena ini termasuk dalam pernyataan Nabi. Man 'amila 'amalan laisa lahu amrun fahuwa raddun. Kalau yang puasa tadi, mungkin secara kacamata fikih bisa saja secara hukum sah, tapi amalan tersebut tertolak. Kenapa? Karena misalnya dalam puasa itu sesuatu yang membatalkan puasa itu cuma 3. Merujuk pada pengertian puasa al-imsak 'anil ta'am wasyarab wal jima'. Ini yang membatalkan puasa itu makan, minum, wal jima'. Berhubungan suami istri di siang hari pada bulan suci Ramadan. Itu yang membatalkan puasa. Tidak ada tertulis di situ bahwa puasa sampai tengah malam batal puasa, tidak. Jadi secara kacamata fikih sah puasanya, tapi fahuwa raddun, itu tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini prinsip dalam ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan ketika berbicara tentang ibadah khusus atau ibadah mahdhah. Yang selanjutnya, di dalam beribadah itu ternyata harus imbang
seimbang antara kesalihan ritual atau ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesalihan sosial. Di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Kata Allah, cari kebahagiaan akhirat kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan sampai kita lupakan nasib kita di dunia. Artinya apa? Kesalihan pribadi kita atau hubungan kita kepada Allah itu harus baik. Tapi jangan sampai kita melupakan nasib kita di dunia. Artinya bagaimana? Ibadah terus, sholat lain, tinggal di masjid sholat duha, tapi lupa bagaimana nasib kita di dunia. Tidak bekerja, tidak memperdulikan bagaimana nasib keluarga kita di rumah, dan lain sebagainya. Maka ibadah itu harus imbang. Tidak cocok juga kalau tidak betul juga. Kalau kita hanya memikirkan akhirat saja, tapi kita lupa terhadap nasib kita di dunia. Apalagi kita punya tanggung jawab bagi orang yang sudah berkeluarga. Laki-laki itu menjadi kepala rumah tangga yang harus menafkahi anak istrinya. Dan kalau kita hanya memikirkan akhirat kita, maka kita lupa dunia kita, maka tidak bisa juga begitu. Padahal kalau kita sampai mengatakan ada Allah yang memberikan rezeki, rezeki itu memang ditetapkan oleh Allah, tapi rezeki itu harus dijemput. Jumat yang lalu pernah kami sampaikan bahwa standar keberagamaan yang baik dalam diri kita, salah satunya tertuang di dalam hadis dari jalur sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumat yang lalu kita sampaikan ini bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi, "Inna fulana taqumul lail." Ada seorang perempuan yang rajin bangun sholat tengah malam. Wa tasumun nahar, pada siangnya berpuasa. Wa taf'alu, berbuat kebaikan. Wa tasaddaqu, bersedekah. Wa tu'dhi jiranaha bilisanih. Akan tetapi Rasulullah, perempuan ini selalu menyakiti perasaan tetangga sahabatnya dengan lisannya. Maka apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan padanya, wa hiya min ahli nar. Dia termasuk penghuni neraka. Pada ini lanjut. Wa fulana, ada seorang perempuan lagi ya Rasulullah. Tusalli maktubah. Ini melaksanakan sholat-sholat wajib saja, sholat sunnahnya jarang dan lain sebagainya. Wa tasaddaqu bil afwal. Ketika bersedekah, sedekahnya pun yang standar-standar saja. Walaupun di ahad, tapi perempuan ini ya Rasulullah tidak pernah menyakiti seorang pun dengan lisannya. Maka apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya min ahli jannah. Dia termasuk penghuni surga. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini ya Rasulullah Allah? Bahwa standar keberagamaan atau standar religiusitas dalam diri kita itu tidak hanya dilihat dari satu aspek saja. Tidak cukup hanya dilihat bagaimana kesalihan ritual kita saja kepada Allah, tapi juga dilihat bagaimana kesalihan sosial kita, hubungan kita dengan masyarakat, dengan kerabat, dengan tetangga dan lain sebagainya. Hubungan kita kepada Allah baik, tapi hubungan kita juga baik kepada tetangga, kerabat dan sahabat dan lain sebagainya. Maka itulah yang dianggap standar keberagamaan yang baik dalam diri kita. Yang terakhir jemaah sekalian rahmati Allah, dalam beragama itu ringan dan mudah, tidak memberatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah tidak menjadikan agama itu sukar. Jangan dibuat berat, atau jangan melakukan sesuatu yang memberatkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Baqarah pun juga dikatakan, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kita melakukan ibadah itu ringan. Allah tidak menginginkan sesuatu yang berat bagi kita di dalam beribadah. Contoh yang berat ini, misalnya dalam kaitannya di bulan suci Ramadan, ada perempuan hamil atau sedang menyusui. Orang
hamil dan menyusui itu diberikan keringanan tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi diberikan kewajiban untuk membayar fidyah. Tapi ada pemahaman yang mengatakan bahwa orang yang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi di luar bulan suci Ramadan nanti diganti dengan cara berpuasa sekaligus membayar fidyah. Bagi saya ini berat. Sudah disuruh mengganti dengan puasa, ditambah lagi bayar fidyah. Katanya agama itu ringan, tapi ini justru memberatkan jemaah saudara. Apalagi ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kata beliau, "Anti bi manzilatil ladzi yutiku fa alaikal fida wa la qada'a alaik." Kata hadis ini bahwa kamu itu dalam keadaan hamil, menyusui. Fa'alaikal fida, maka wajib bagimu untuk membayar fidyah. Wala qada'a alaik, tidak ada qada, tidak ada ganti dengan cara berpuasa. Kalau kita merujuk, kalau berpegang pada hadis ini, maka tidak ada mengganti puasa bagi orang yang hamil dan menyusui kecuali membayar fidyah. Artinya pilihan. Kalau kita memilih untuk membayar fidyah, maka gugur kewajiban kita mengganti puasa dengan cara berpuasa. Kalau kita memilih untuk berpuasa, maka gugur kewajiban kita membayar fidyah. Ini baru ringan, sesuai dengan prinsip agama kita bahwa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah beberapa prinsip-prinsip yang harus kita renungkan, yang harus kita pikirkan di dalam beragama. Jangan sampai di bulan yang suci yang penuh berkah ini, yang kita kenal dengan bulan ibadah, jangan sampai ibadah-ibadah kita ini tertolak hanya karena beberapa prinsip kita langgar. Ada beberapa prinsip tadi malam yang kita sampaikan, bahwa prinsip yang paling utama dalam beribadah itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada selingkuh. Kita tidak boleh selingkuh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sholat, kita puasa, tapi ketika meminta bantuan, kita tidak minta bantuan kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan syirik. Yang kedua, tadi malam kita sempat sampaikan bahwa dalam beragama itu harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Bahwasanya Allah memerintahkan kita melakukan suatu ibadah itu tidak lain dan tidak bukan kecuali dilandasi sebuah keikhlasan. Yang ketiga, dalam beribadah tidak ada perantara. Berdoa tidak ada perantara. Kemudian di dalam beribadah, khususnya kaitannya dengan ibadah Allah, itu harus sesuai dengan tuntunan atau apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beda kalau itu ibadah umum, karena prinsipnya ibadah umum itu adalah al-aslu bil asya' mubah. Melakukan segala sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu mubah, boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan kebenarannya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah renungan bagi kita, termasuk diri saya pribadi dan umumnya kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye. See you on the next watching video.